Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil ibadah walladzi farrada alaina bis salati ma'al jamaah wa aujaba alaina bi ada'il amanah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun, usili nafsi wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun wa'lamu annamal jannata 'inda liman ittaqa fahiya mathiluhu wa maswa wa'budullaha la'allakum tuflihun wa la'allakum turhamun wa la'allakum tafuzuna fid dunya wal akhirah. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi samil 'alim minasy syaithanir rajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Shadaqallahul 'azim wa shadaqa rasuluhul karim wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Anugerah terbesar, karunia teristimewa, Allah masih hadirkan kita di masjid yang mulia ini sebagai duyufullah, sebagai tamu-tamunya Allah. Meskipun kita menyadari kita hamba yang biasa-biasa saja ibadahnya, mengamalkan ilmu tidak optimal, hanya sewajarnya saja. Istilah anak mudanya tidak pernah all out, hanya ala kadarnya. Mungkin sebagian di antara kita masih gemar bermaksiat, lalai bersyukur, dan termasuk golongan orang yang senantiasa musyrik menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun pada Jumat ini Allah hadirkan kita di tempat yang mulia ini. Ini merupakan salah satu wasilah Allah hendak membukakan pintu hati kita, mengangkat derajat kita, mengangkat derajat hambanya, sehingga diberikan terus hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lantas kita berdoa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Hidayah yang sampai di dalam hati itu ditetapkan, diteguhkan, tidak goyah sedikit pun, dan istiqamah sampai pada masa wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ketika kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan selamat, dalam keadaan Islam, qaulan salaman salama, disambut dengan kalimah pujian, dimasukkan ke dalam surganya Allah, bertemu dengan Allah, bertemu dengan kekasihnya. Insya Allah, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Karenanya wala tayasu, jangan pernah menyerah, jangan pernah putus asa dari mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah mengangkat derajat bukan karena kita banyak amalnya, bukan karena kita mulia, bukan karena rajin sedekahnya, tetapi karena apa? Karena Allah menyayangi kita dengan sifat Rahman dan Rahimnya. Hadirin sidang Jum'ah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun jangan terbuai dengan kalimah-kalimah yang terkadang bisa melemahkan iman kita. Perlu diketahui bahwa Nabi mengingatkan kita, mukmin yang baik adalah mukmin yang kuat, yang kokoh, yang keimanannya tidak goyah. Umat yang terbaik itu sudah dijelaskan oleh Kangjeng Nabi Muhammad SAW adalah umat akhir zaman. Kita itu nabinya Muhammad. Kangjeng Nabi Muhammad itu adalah Sayyidul Anbiya, panutannya para nabi.
maka umatnya itu menjadi umat yang terbaik. Maka logika kita akan mengatakan orang yang terbaik itu seperti apa? Kalau kita bedah Al-Quran, maka di dalam Al-Quran itu banyak sekali perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, berbanding lurus dengan begitu pula banyaknya larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Janji Allah dalam Al-Quran numpuknya luar biasa. Begitu pula ancamannya Allah bagi orang yang ingkar juga tersedia di sana. Umat terbaik, dia akan melakukan hal yang terbaik, tidak asal-asalan. Ketika dia sholat, maka dia lakukan sholat yang terbaik, dia sholat sesuai dengan kemampuannya. Ketika dia bekerja, maka dia bekerja terbaik, karena dia tahu dia umat Rasul. Ketika tampil menjadi sosok seorang ayah, jadi ayah yang terbaik. Berusaha menafkahi anak istrinya, memberikan pendidikan, pengajaran, mengajak anak istrinya agar tidak terjerumus ke dalam jurang kemaksiatan. Anfusakum wa ahlikum naro, memastikan agar keluarganya, anak istrinya tidak masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana ketika kehidupan di dunianya terkontrol, dipenuhi dengan wawasan keagamaan, karena kita tahu mayuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin, yang terbaik itu di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang memiliki pemahaman wawasan terhadap agamanya, itu umat terbaik. Maka umat terbaik bicara agama, dia akan masukkan itu agama itu ke dalam segi apapun. Ipoleksos budahan kamnya, ideologi politik, sosial, ekonomi, budaya, pertahanan keamanannya, semuanya berlandaskan agama. Karena agama kita agama yang paripurna, agama yang komprehensif, agama yang sempurna. Tidak ada bandingannya lagi. Maka tentu ketika seseorang berwawasan agama, dia akan berwawasan negara juga. Dia akan menjadi negarawan, dia akan menjadi budayawan, dia akan menjadi politik yang handal, politikus yang handal. Dia akan menjadi ekonom, menjadi pengusaha yang luar biasa, yang jujur. Pengusaha yang menderma, orang kaya yang baik hatinya. Ketika dia menjadi seorang guru, maka menjadi guru yang mencerdaskan anak bangsa. Kenapa? Karena dia sebagai khairul ummah terbaik, tahu bahwa Rasulnya adalah Kangjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika kita mengantarkan anak kita pergi ke sekolah, stop mengatakan, nak, yang penting kamu sekolah saja, cukup hadir. Tidak seperti itu. Nak, pergi ke sekolah, kamu harus menjadi siswa terbaik. Nak, kamu ikut lomba, maka kamu harus menjadi pemenang. Nah, silahkan bekerja, maka kamu harus menjadi karyawan yang terbaik. Silahkan kamu buka usaha, maka kamu harus menjadi entrepreneur yang the best. Jangan menjadi pecundang, karena Rasul mengajarkan demikian. Ketika ada undangan, panggilan untuk jihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Rasul menawarkan sahabat yang prima, yang tidak punya kendala, yang istrinya tidak merengek, yang orang tuanya bukan sedang dalam kondisi harus dirawat, yang anaknya sudah terjamin, maka tidak ada gangguan ketika dia jihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang dicita-citakan apa? Menang perangnya. Maka para ulama mengatakan ketika seseorang diajak perang oleh Nabi, lalu di dalam hatinya niatnya untuk menjadi syuhada, niatnya untuk mati di medan pertempuran, itu sama dengan bunuh diri, hukumnya haram. Berarti kita pun demikian. Kalau bekerja hanya asal bekerja, ini bisa dijatuhi hukuman haram. Kenapa? Asal-asalan. Kita menjadi orang yang tidak produktif. Yang penting sudah dapat pekerjaan, yang penting sudah dapat SK, yang penting SK-nya bisa disekolahkan, dan lain sebagainya. Kalau begitu, maka kinerja kita itu bukan kinerja umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu pula bicara ibadah, yang pentingkan sholat. Tidak, lakukan sholat yang terbaik, sholat yang berjamaah, sholat yang di masjid, sholat yang awal waktu. Ketika bicara panggilan Jum'ah, lakukanlah idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ati. Lakukanlah ibadah Jum'ah yang terbaik. Ambil sop yang paling depan, memperhatikan khotib, sholatnya yang khusyuk. Bukan hanya sekedar yang penting saya hadir Jumatan. Itu bukan konsep umat Rasul. Masa yang hanya sekedar hadir, sekedar absen, dia dikatakan orang yang terbaik? Tidak. Maka khairul ummah adalah dia terlahir sebagai seorang pemenang, bukan seorang pecundang. Artinya spirit itu harus terus menggebu. Karena kita cinta Rasul, kita tidak mau memalukan Rasul kita tidak mau mencemoohkan agama kita.
Sampai orang ketika bikin komparasi perbandingan, kalau dibandingkan si A beragama, si B tidak beragama, masa lebih memilih orang yang tidak beragama karena kinerjanya lebih baik, lebih profesional, lebih mampu menguasai SOP dan lain sebagainya dibandingkan dengan orang yang beragama. Ini tentu namanya itu penistaan terhadap agama. Oleh siapa? Oleh umatnya sendiri. Bukan agama yang carut marut. Karena agama sudah mendampingi semuanya, bagaimana kita menjadi pribadi yang kompeten. Karenanya dilatih generasi kita, anak-anak kita untuk mereka siap bersaing, untuk powerful, untuk mampu menghadapi tantangan zaman ini dengan sekuat tenaga. Dilatih mentalnya yang kuat oleh siapa? Oleh ayah bundanya. Jangan menjadi ayah yang cengeng memanjakan anaknya sehingga anaknya dibully sedikit, ngadu sama orang tuanya, pengen pindah sekolahnya. Itu bukan mental karakter umatnya Rasulullah SAW. Karakter umat Rasul itu solutif. Ketika Rasul mendengar informasi bagaimana pelacuran merajalela, bahkan di dalam salah satu podcastnya yang ternama, itu menyebutkan pelacuran itu adalah pekerjaan yang paling tertua di dunia, bertahan sampai dengan saat ini. Dari zaman sebelum Kangjeng Nabi sampai zaman sekarang masih ada itu yang namanya prostitusi, pelacuran. Lalu apa yang dilakukan Nabi? Apakah pernah menggerebek? Apakah pernah menghukum? Tidak. Lalu diidentifikasi apa yang menyebabkan mereka terjerat seperti itu. Ternyata di antara faktornya adalah faktor ekonomi. Mereka kekurangan pangan. Yang dilakukan Nabi apa? Cari alternatifnya. Maka pembagian sembako saat itu bikin bajar murah. Mereka dikasih santunan. Sehingga kalau kamu masalahnya jatuh dalam maksiat itu karena kelaparan, aku jamin kamu tidak lapar. Seperti itu solusi. Ketika seseorang mencuri misalkan karena dia ingin pergi untuk ziarah umroh, kangen kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW, jangan izinkan dia untuk korupsi, jangan diizinkan dia untuk mencuri. Maka berikan jaminan dengan pola-pola yang terbaik yang diajarkan Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Sampai pada akhirnya puncak manusia menjadi manusia terbaik adalah ahibba linnasi kama tuhibbu linafsika. Ketika kamu bertempur, berjumpa dengan manusia, maka sama seperti menghargai orang lain itu sama seperti kamu ingin dihargai. Mencintai orang lain itu sama seperti kamu ingin dicintai seperti apa? Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Jangan sampai kamu mengeluarkan sedekah sesuatu yang sudah kamu membencinya atau kamu tidak membutuhkannya. Maka berilah sedekah yang terbaik. Yang kamu itu akan merasa kehilangan ketika mengeluarkan itu. Itulah umat Rasul. Bukan ada barang sisa baru disedekahkan. Kalau udah nggak kepake baru dikasih sama orang. Kalau udah lecek baru itu jadi milik orang. Itu bukan karakter pemenang, bukan karakter khairul ummah. Maka motivasi ini, narasi ini harus dibangun. Cari solusinya. Jangan cuma bisa menggertak, memberikan kritisi, tapi bagaimana alternatifnya? Karena orang itu ada yang sekedar ngasih masukan, ada yang sekedar ngasih saran, ada yang sekedar ngasih pendapat, ada yang ngasih alternatif, ada yang ngasih solusi, bahkan ada yang lebih baik dia memberikan eksekusi. Seperti yang dilakukan Rasulullah SAW. Jangan protes kepada umat-umatku yang ketika dia berdoa hanya mampu membaca basmalah dari awal sampai akhir. Ketika sholat, bismillah, takbir bismillah, kemudian berdiri bismillah, rukuknya bismillah, sujudnya bismillah. Tidak masalah kalau memang dia taunya bahwa bismillah itu memiliki keutamaan, hargai prosesnya. Tapi bagi kita yang pentingkan sholat baca bismillah, itu baru mu'allaf ketika mulai masuk Islam. Namun ketika kita sudah beranjak dewasa, sudah puluhan tahun kita mendengarkan khutbah Jum'ah, yang dinasihati adalah takwa, bahwa umat terbaik itu ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, maka harus dilandasi dengan keilmuannya. Wa kullu man bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Wahai orang-orang yang cerdas, wahai umat-umat terbaik, kalau kamu sholat hanya sekedar sholat, maka dipastikan sholat kamu tidak akan diterima. Harus ada dalilnya, harus ada argumentasinya. Siapa yang mengajarkan kamu sholat? Bagaimana sanadnya? Bagaimana bacaan yang dicontohkan Rasul? Di mana ikhtilafnya? Yang mukhtalaf fi, yang diperdebatkannya mana? Yang mujma' alaih, yang disepakatinya mana? Kita harus memahami itu, dan itu tuntutan. Kenapa? Karena sholat, kemudian zakat, puasa, haji merupakan rukun Islam yang siapapun tidak bisa menolaknya. Artinya dia profesinya apapun, mau dia misalkan seorang gelandangan tetap wajib sholat.
Seorang pejabat wajib sholat. Seorang miskin wajib zakat, apalagi orang kaya. Orang yang mampu diberangkatkan haji dan umrah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang tidak mampu harus punya keinginan. Maka ketika para ulama mengatakan apa yang disebut dengan niat, niat itu adalah qasdus syai'i muqtaronan bi fi'lihi. Kita tahu antrian haji 20-30 tahun. Di kota Bogor sudah mencapai 46 tahun. Artinya, kalau kita tidak niat dari sekarang, maka kita nggak akan kebagian. Berarti niat haji itu dihitung kapan? Ya, niat haji itu dihitung pada saat kita memasukkan uang berapapun sesuai dengan kemampuan kita. Lalu kita katakan kepada Allah, ya Allah, saya punya uang 100.000, uang ini adalah DP saya untuk pergi mampu haji. Itu adalah niat. Jangan tidak pernah nabung, belum pernah buka tabungan untuk pergi haji dan umroh misalkan. Itu bukan umat terbaik, bukan umat yang diimpikan Rasul. Maka kata Nabi, al-mu'minu al-qawiyyu, mukmin yang kuat, ahabbu indallah, lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala ketimbang mukmin yang lemah secara fisik, secara mental kuat. Jangan menjadi pribadi yang insecure, underestimate, yang minderan, yang baperan. Tidak, itu bukan umat Rasul. Maka kita harus hadir, tampil sebagai seorang pemenang. Insya Allah, man jadda wajada. Allah akan memberikan kemampuan yang optimal kepada kita. Karena kita tahu dan kita menyadari, kita memahami, kita adalah umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai umat terbaik. Insya Allah langkah-langkah kita akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sehingga diangkat derajat kita menjadi pribadi yang lebih baik, menjadi pribadi yang kompeten, menjadi pribadi yang memiliki kinerja yang profesional, menjadi pribadi yang berakhlak mulia, menjadi pribadi yang layak untuk dipromosikan, menjadi pribadi yang layak untuk dimuliakan, dinilai baik oleh orang sekitarnya atas karunia anugerah Allah yang berikan kepada kita. Sebagai bukti cinta kita kepada Allah, cinta kita kepada Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagai bukti pengabdian kita kepada Al-Qur'an dan sunnahnya Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka buktikan itu di dalam jiwa raga kita, di dalam diri kita masing-masing. Ibda binafsika, dimulai dari diri kita, maka insya Allah perbaikan, peradaban akan mulai muncul, bil khusus di negara kita tercinta Indonesia. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Barakallahu li wa lakum bil ayati wa dzikil hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafiina wa karimina wa maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah ya qadiyal hajat yaqdi hawaijana wa hasil maqasidana. Ya Allah ya Razzaq urzuqna rizqan halalan tayyiban wasi'an mubarakan fi min kulli jihatin wa min khazainil ghaibika bi ghairi minnati makhluqin bi mahdi fadika karamika ya dzal jalali wal ikram bi ghairi hisabin wala ta'bin wala masyaqqatin wala dhairin innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wa dzikrullahi akbar. Astaghfirullahal azim li wa lakum.